Assalamualaikum. Bang, apa sih itu bang kriminalisasi? Apa bedanya dengan rekayasa kasus? Kalau kriminalisasi rekan-rekan, yang nggak ada hukumnya dibuat jadi ada. Ngarang-ngarang, itu namanya kriminalisasi. Ya. Jadi sulit kita mengkriminalisasi orang, kalau menurut saya. Bukan pidana misalnya, dibuat jadi pidana. Itu kriminalisasi namanya. Tapi kan sulit, masa pasal perdata dibikin jadi pidana kan nggak nyambung. Jadi menurut saya kriminalisasi itu istilah yang susah sebenarnya. Jadi jarang ada orang yang bisa dikriminalisasi. Tapi kalau direkayasa kasusnya, itu bisa jadi rekan-rekan. Jadi apa itu rekayasa kasus bang? Artinya begini dia. Kasusnya itu tidak duduk, ya kan? Tidak terbukti misalnya. Tidak cukup alat buktinya misalnya. Tapi ditambah-tambahin. Direkayasa dia. Sehingga cukup alat buktinya. Sehingga menjadi bisa diajukan ke pengadilan. Itulah namanya rekayasa kasus. Itu ada bang. Mungkin saja ada, ya kan? Nah inilah makanya kita buat videonya. Supaya kita jangan kena rekayasa kasus. Jadi begini. Penyidikan dimulai dari adanya laporan, ya rekan-rekan. Dari siapa aja. Yang mungkin dari masyarakat. Mungkin dari merasa yang dirugikan. Nah dia melaporkan. Lalu polisi, penyidik melakukan penyidikan. Dia meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti dan juga meminta keterangan pelaku, kan begitu. Kalau misalnya pelakunya tidak mengaku, ya, lalu saksi-saksi tidak ada yang melihat, alat bukti tidak ada, berarti perkara kan nggak jalan nih, harus dihentikan. Namun, ya, ketika pelakunya nggak ngaku, dipaksa untuk mengaku, disiksa misalnya kan, itulah maksudnya rekayasa itu. Atau saksinya ngarang-ngarang, saksinya disuruh berbohong, dibayar misalnya, itu dia rekayasa kasus itu. Atau alat buktinya nggak ada, diada-adakan, ya, itulah rekayasa kasus. Karena begini, berkas perkara yang diajukan penyidik ke jaksa, rekan-rekan, itu harus lengkap dia, keterangan-keterangannya lengkap semua, yang memenuhi unsur perbuatan pidana yang dipersangkakan. Kalau misalnya keterangan saksi, keterangan tersangka, dan alat buktinya tidak nyambung, jaksa pasti menolak berkas perkara yang dikirim polisi itu. Artinya perkara nggak akan jalan. Kecuali direkayasa seperti tadi, akhirnya diterima oleh jaksa. Lalu diajukan ke pengadilan. Dan di pengadilan pun saksi-saksi tetap berbohong. Ya kan? Alat buktinya pun yang dibuat itu semuanya direkayasa. Bisa jadi kan? Nah, untuk itu kita harus hati-hati, kita harus paham hukum. Supaya kita tidak direkayasa. Caranya bagaimana? Ketika misalnya kita diperiksa, ceritakanlah sebenarnya. Kalau memang kita tidak melakukan, jangan akui melakukan. Nah, kemudian saksi juga, jangan ada yang mau menjadi saksi bohong. Karena kalau memberikan keterangan bohong, Anda dipidana. Merekayasa alat bukti, mengadakan-adakannya, itu pun akan kena tidak pidana Anda. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan hukum, misalnya kita dijadikan tersangka, supaya kita tidak direkayasa, itu tadi rekan-rekan. Perhatikan saksi-saksi apakah memang dia itu berbohong atau tidak. Alat buktinya apakah dia ada-adakan atau tidak. Ya. Tapi rekan-rekan, kalau untuk zaman sekarang sulit untuk merekayasa kasus karena media sosial udah gampang. Jadi kalau ada penyidik merekayasa misalnya, pasti diviralkan. Ya. Nggak berani lah menurut saya itu. Ya, tapi itulah pengertiannya dari rekayasa kasus tadi. Alat buktinya diada-adakan, yang tadinya nggak ada jadi ada. Keterangan saksi bohong, yang tidak dia melihat tapi dia mengaku-ngaku melihat. Itulah rekayasa. Tapi kalau misalnya penyidiknya ini jeli, tidak akan bisa. Saksi pasti ketahuan bohong. Alat bukti pasti ketahuan kalau direkayasa. Ya rekan-rekan. Jadi sulit memang, tapi bisa, kemungkinannya bisa. Apalagi kalau misalnya penyidik bekerja sama dengan korban untuk menjerat pelaku misalnya, bisa direkayasa. Itu tadi ya rekan-rekan. Ya, tapi walaupun bisa, tapi untuk zaman sekarang saya kira sulit ya, karena media sosial gampang dipiralkan, apa-apa dipiralkan kan. Jadi saya kira penyidik pun nggak akan mau untuk merekayasa kasus. Kalaupun dibujuk sama korban atau sama pihak-pihak yang ingin direkayasa kasusnya, agak sulit untuk keberanian untuk penyidik untuk melakukannya rekan-rekan. Selain daripada risikonya untuk penyidik juga, yang merekayasa kasus bisa pidana juga dia kan. Pengakuan terbuka Sambo minimal menurut polisi memang memunculkan pertanyaan, apakah demikian terjadinya
atau cara kerja kepolisian dalam menangani perkara-perkara pidana. Apalagi Sambo adalah Kepala Divisi Propam Polri yang menjadi polisinya polisi. Kalau polisinya polisi pun bisa kemudian memerintahkan pembunuhan dan kemudian merekayasa perkara, sangat wajar kalau orang kemudian mempersoalkan bagaimana kredibilitas penyelidikan yang dilakukan oleh timnya Sambo. Sangat wajar kalau orang kemudian mempersoalkan seberapa kredibel penyelidikan dalam kasus kebakaran di Kejaksaan Agung yang juga dipimpin oleh Sambo pada waktu itu. Ada juga yang kemudian mempersoalkan penembakan di KM 50. Sejauh mana kredibilitas dari penyelidikan atau penyidikan yang dipimpin oleh Sambo? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Saya mencoba melihat berbagai arsip pemberitaan-pemberitaan di Harian Kompas atau di berbagai sumber yang lain, bahwa perekayasaan perkara itu adalah hal yang sebetulnya sudah kerap terjadi di lingkup kepolisian. Kita masih ingat pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin di tahun 1996 di Bantul. Udin menulis dengan kritis apa yang terjadi di Bantul dan kemudian dibunuh oleh orang yang tidak dikenalnya. Tekanan publik, tekanan media kemudian mendorong kepolisian untuk mengungkap kasus Udin. Dan yang diajukan adalah Dwi Sumaji alias Iwi. Tapi di pengadilan itu kemudian bebas. Di pengadilan kemudian terungkap bahwa Iwi adalah orang yang didudukkan sebagai tersangka atas rekayasa dari Serma Edi Wuryanto, anggota Polres Bantul yang mengajak Iwi untuk kemudian mabuk dan lain sebagainya dan membuat pengakuan bahwa dialah yang membunuh Udin pada waktu itu. Saya juga teringat akan kisah buku Lingah Pacah di Ketapang di Kalimantan Barat. Lingah dan Pacah dihukum karena pembunuhan terhadap pamor. Berita itu sempat menghiasi Kompas pada waktu itu. Dan juga ada dalam buku Elegi Penegakan Hukum. Ini adalah contoh-contoh konkret bagaimana peradilan sesat terjadi di tanah air. Belakangan kemudian terungkap bahwa Lingah dan Pacah bukanlah pembunuh pamor. Bukanlah pembunuh pamor, yang membunuh adalah orang lain yang namanya Asun. Terjadi salah dalam kemudian siapa yang akan membunuh, dan itu adalah rekayasa dari pihak kepolisian. Publik juga masih ingat kasus pembunuhan buruh pabrik Marsinah di Sidoarjo. Sejumlah orang kemudian diinterogasi, sejumlah orang kemudian diperiksa, tapi kemudian 9 orang kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung di level kasasi. Ada juga kasus Sum Kuning di Yogyakarta. Ada kasus Sengkon Karta di Bekasi pada tahun 74. Ada juga kasus yang cukup terkenal Pak D, pembunuhan Dice Budi Mulyono pada tahun 87. Melihat kisah Sambo yang merekayasa perkara, mengingatkan bahwa rekayasa-rekayasa dalam kasus pidana itu kerap terjadi. Pernah terjadi dan mungkin juga akan terjadi lagi. Tentunya tidak semuanya demikian, ada kasus yang ditangani secara benar. Tapi permasalahannya adalah pelajaran apa yang bisa dipetik dalam kasus Sambo. Sambo akan dihukum? Ya, kemudian akan dihukum. Sambo akan diberhentikan sebagai polisi? Ya, mungkin akan diberhentikan sebagai polisi. Tapi apa pelajaran yang bisa dipetik agar perekayasaan perkara ini tidak kembali terjadi dan kemudian terjadi? Dalam kasus Sengkon dan Karta, pada waktu itu, kemudian melahirkan sebuah terobosan baru yang namanya peninjauan kembali. Seseorang yang kemudian terbukti, ada bukti baru, kasusnya bisa ditinjau kembali. Pelajaran inilah yang harus dipetik dan diambil oleh kepolisian. Tanpa ada pelajaran yang dipetik, energi bangsa yang hampir 1 bulan dihabiskan untuk kasus Sambo akan tidak bermakna apa-apa. Reformasi harus diwujudkan di tubuh kepolisian. Tapi reformasi seperti apa? Reformasi kultural atau reformasi organisasi? Apakah ada pengawasan-pengawasan dalam polisi yang bisa mencegah agar perekayasaan kasus itu kemudian tidak terjadi? Bagaimana juga dengan perwira-perwira anggota-anggota kepolisian yang diperintahkan oleh Sambo? Baik untuk ikut dalam pembunuhan, baik dalam ikut untuk membersihkan TKP, apakah kemudian mereka juga harus menanggung akibat dari itu semua? Banyak hal pekerjaan rumah yang kemudian harus dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kisah-kisah elegi penegakan hukum yang mencatut kasus Marsinah, kasus Udin, kasus Sum Kuning, dan berbagai kasus lain, kasus Lingah Pacah yang sudah terpapar dalam buku ini memang harus dipelajari agar bangsa ini penyelidikan oleh kepolisian bisa bertambah maju dan bertambah maju. Sangat sayang kalau kasus Sambo hanya berakhir dalam sebuah kasus dihukumnya Sambo oleh pengadilan nanti seandainya itu terjadi, tapi tidak ada pelajaran yang bisa dipetik oleh pihak kepolisian dan oleh bangsa ini. Break, 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 break.